Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada saat ini. Marilah kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Saudara-saudara, tema firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu dengan judul Jangan Mudah Terhasut dan Terprovokasi. Ada sebuah kisah di hutan belantara. Harimau sang raja hutan sedang mengalami sakit keras. Semua binatang diumumkan untuk wajib menjenguk sang raja. Kecuali pada saat itu kancil tidak bisa datang. Lalu harimau bertanya pada binatang lainnya, "Kemana kancil? Kenapa dia tidak datang menjenguk?" Lalu musang menjawab, "Kancil memang sombong peduka. Sudah tahu raja sedang sakit, dia malah sibuk dengan urusannya sendiri." Ia mengucapkan itu dengan tujuan supaya raja ini terhasut dan memberikan hukuman. Dan ternyata memang benar, ketika mendengar hal itu, harimau mulai terhasut dan kemudian ia memberi perintah, "Seret kancil ke hadapanku, aku akan memberi hukuman mati kepadanya karena dia tidak datang menjenguk dan tidak menghargai aku sebagai rajanya." Tak lama kemudian musang berhasil membawa kancil ke hadapan raja. Lalu ia bertanya kepada kancil, "Mengapa kau tidak datang menjengukku?" tanya raja hutan dengan geram. Sebenarnya kancil sudah tahu rencana sang musang ini untuk mencelakainya. Dan kemudian ia berkata, "Tuan Raja, selama ini hamba sedang berusaha mencari cara agar dapat menyembuhkan penyakit raja. Itulah sebabnya hamba kemarin tidak datang, karena hamba sibuk untuk mencari obat untuk menyembuhkan penyakit Tuan Raja." Lalu raja ini berkata, "Oh ya? Apakah sekarang kau sudah mendapatkan cara untuk mengobati penyakitku?" Lalu kancil mengatakan, "Ya Tuan Raja, hambamu sudah tahu apa obatnya. Obatnya adalah yaitu engkau harus makan daging musang yang dipanggang setengah matang. Itulah obat yang dapat menyembuhkan penyakitmu." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat kita lihat akhirnya tipu muslihat musang yang hendak mencelakakan kancil berbalik lagi kepada dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini kita tidak dapat memungkiri kita akan bertemu dengan orang-orang yang terkadang bisa menghasut dan juga memprovokasi seseorang karena ia tidak menyukai orang lain. Saudara, terkadang keinginan menghasut dan memprovokasi biasanya didasari dari niat yang tidak baik dari seseorang. Hal yang sama terjadi dalam kisah pelayanan Paulus dan juga rekan sepelayanannya, yaitu Gaius dan juga Aristarchus. Dalam kisah para rasul 19 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-40, di mana pada saat itu ada seseorang bernama Demetrius yang pada saat itu menghasut, memprovokasi orang-orang yang ada di Efesus supaya bisa mencelakai Paulus dan juga rekan pelayanannya. Siapakah Demetrius itu? Demetrius itu adalah seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis yang merupakan dewi yang disembah dan diagungkan oleh orang Efesus pada saat itu. Demetrius merasa terganggu dengan pelayanan Paulus yang mengabarkan Injil. Ia merasa bahwa ketika orang-orang di Efesus itu tidak lagi percaya dengan Dewi Artemis, maka usahanya akan terancam bangkrut. Nah, karena itulah sebabnya ia berusaha bagaimana caranya supaya ia bisa mencelakai Paulus dengan membuat sebuah kabar, yaitu menghasut, memprovokasi, dan menjelek-jelekkan Paulus dan juga teman-temannya. Saudara-saudara, apa makna firman Tuhan hari ini untuk kita? Melewati firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan menasehatkan kita bahwa supaya kita sebagai umat Tuhan hendaknya jangan sampai mudah terhasut, apalagi terprovokasi oleh isu, oleh gosip, bahkan sebuah fitnah yang ditujukan kepada seseorang tanpa kita tahu sebab, tanpa kita mencari kebenarannya terlebih dahulu. Kisah di Efesus ini juga mau mengajarkan kepada kita juga untuk lebih berhati-hati menyingkapi sebuah kabar atas sebuah berita, bahkan segala sesuatu, supaya kita lebih berhikmat untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga tidak terjadi yang namanya kekacauan dan juga perpecahan, baik dalam hubungan kita dengan sesama, hubungan dalam sebuah keluarga besar,
bahkan juga hubungan dalam jemaat. Tentunya kita menyadari orang yang suka menghasut, orang yang suka memprovokasi adalah orang-orang yang tidak disukai oleh Tuhan. Apabila kita sudah dikenal orang suka menghasut, perkataan kita tidak benar, maka hubungan kita tentunya tidak akan menjadi baik lagi dengan orang lain. Orang akan menjauhi kita. Itulah akibat kerugian yang akan ditanggung oleh seseorang ketika dia suka memperkatakan hal yang tidak benar. Kiranya kita semua menggunakan perkataan kita hari ini. Mari kita gunakan perkataan kita untuk saling membangun, untuk saling menguatkan, bukan untuk saling menjelekkan, untuk menghasut, apalagi menjadi seorang provokator demi keuntungan pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menjadikan hidup kita, bahkan perkataan kita, semakin lagi menjadi berkat untuk semua orang, bukan menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami agar kami dapat menjalani hidup dengan baik, lebih menggunakan perkataan kami bukan untuk menjelekkan, untuk menghasut, untuk menjatuhkan orang lain. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kasih Tuhan. Buanglah jauh-jauh pikiran kami yang suka memiliki pikiran jahat dengan sesama kami. Melainkan pakailah hidup kami Tuhan untuk senantiasa membawa damai, untuk membawa sukacita bagi orang-orang sekeliling kami. Sertanya itu kami serahkan sepanjang hari ini, aktivitas kegiatan kami. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, terlebih Tuhan berkatilah kami sepanjang hari ini dengan penyertaan, dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat beraktivitas kembali. Shalom.